Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan menjelaskan proyek akhir kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Munawar dengan NIM J0404231072. Pada video ini, saya akan menjelaskan topologi jaringan MPLS L2 VPN berbasis VPLS yang telah kami bangun dalam ujian praktikum kedua mata kuliah Teknologi UAN. Dalam ujian ini, kami membangun simulasi jaringan provider MPLS yang menghubungkan dua customer, yaitu IPB dan UI, melalui jaringan MPLS yang kami kelola secara virtual. Untuk gambaran umum topologinya terdapat tiga site IPB, yaitu IPB Dramaga, IPB Baranasian, dan IPB Diploma. Kemudian terdapat dua site milik UI, yaitu UI Depok dan UI Salemba. Masing-masing site tersebut terhubung ke dalam backbone MPLS yang terdiri dari tiga root utama, C1, C2, dan C3. Seluruh komunikasi antar site, baik antar site IPB maupun antar site UI, dilakukan melalui jaringan MPLS menggunakan teknologi layer 2 VPN berbasis VPLS. Untuk peer routernya, PE1 melayani IPB Dramaga, PE2 melayani dua site sekaligus yaitu IPB Baranasiang dan UI Depok. P3 juga melayani dua site yaitu IPB Diploma dan UI Salemba. Meskipun satu PM melayani dua site dari customer yang berbeda, komunikasi tetap terisolasi secara logis berkat konfigurasi VPLS. Karena IPB dan UI adalah pelanggan yang berbeda, maka komunikasi antar kedua harus sepenuhnya terpisah. Kami menggunakan route distinguisher atau RD dan route target yang berbeda untuk masing-masing pelanggan. Untuk IPB, RD-nya 77133 banding 1 dan RT-nya 77133 banding 1. Untuk UI, RD-nya 77133 banding 2 dan RT-nya 77133 banding 2. Dengan konfigurasi ini, trafik antar pelanggan tidak bisa saling mengakses. Setiap site customer menggunakan RIP V2 untuk routing internal. Sementara itu, jaringan backbone menggunakan OSPF sebagai IGP utama. Untuk memastikan semuanya berfungsi, kami melakukan pengujian komunikasi. Misalnya, menguji konektivitas antar site IPB melalui end-device, syslog, netflow, SNMP. Begitu juga antara UI Depok dan UI Salemba. Selanjutnya, kami mencoba melakukan komunikasi antar customer, misalnya ping dari UI Depok ke IPB Baranasia. Hasilnya harus gagal karena berbeda pada domain VPLS yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai topologi jaringan MPLS yang telah kami bangun, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Hakim dengan NIM belakang 018. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang dilakukan untuk keperluan ujian praktikum kedua Tech 1 ini. Yang pertama, konfigurasi yang dilakukan pada router core itu mengatur identitas router dulu dengan perintah sistem identity set name. Jadi untuk C1 ya C1, C2 C2, C3 C3. Jadi ini routernya lebih mudah dikenali ketika konfigurasi. Kemudian dibuat sebuah interface bridge yang bernama loopback. Interface ini tuh bersifat virtual dan dapat digunakan untuk keperluan identifikasi router secara unik dalam jaringan OSPF. Kemudian diberikan IP address 10.10.3.1 untuk C1, untuk C2 itu titik 2, dan C3 itu titik 3. Setelah itu, tiga alamat IP diassign ke interface fisik router. Di Ether 1 itu ada 10, 10, 10, 100, 31. Ether 2 itu ada 10, 100, 35. Dan Ether 3 itu ada 10, 100, 3, 14. Untuk masing-masing core disesuaikan ya. Jadi, interface ini tuh masing-masingnya mengarahkan ke router PE yang berbeda. Menjadi bagian dari link antar router pada jaringan core MPLS. Kemudian pada konfigurasi OSPF ini dilakukan dengan router ID di set ke IP-nya, itu saya makainya 10.10.31, itu IP loopback tadi, dan semua subnet dari interface yang aktif termasuk loopback ditambahkan ke area backbone OSPF agar seluruh router core bisa saling bertukar informasi routing secara otomatis.
Kemudian ada fitur MPLS yang diaktifkan menggunakan perintah MPLS LDP set enable yes dan transport address yang diarahkan ke IP loopback yaitu 10.10.31. Nah, ini itu penting karena label MPLS dapat didistribusikan antar router menggunakan alamat identitas yang konsisten. Terakhir, interface Ether 1 dan 2 dan 3 didaftarkan ke LDP agar dapat menjalankan label distribution protocol. Dengan ini, router C1 sudah siap difungsikan sebagai bagian dari jaringan MPLS L2 VPN. Kurang lebih untuk C2 pun seperti itu ya. Jadi konfigurasinya menyesuaikan aja si IP-nya ya. Oke. Kemudian pada router ini router CE ya bisa dibilang. Nah, pada router CE ini saya akan menjelaskannya menggunakan IPB diploma. Nah, pada router ini identitasnya diubah juga menjadi IPB diploma. Terus langkah ini, langkah berikutnya itu ada dua IP address yang ditambahkan ke interface fisik. Itu ada Ether 1 yang disetting ke 172.16.3.3 yang mengarah ke router PE3 sebagai pintu gateway jaringan WAN-nya. Terus Ether 2 itu diberikan IP 172.16.3.193 itu adalah jaringan lokal yang mengarah ke end device-nya si IPB diploma. Tuh. Nah, dengan menggunakan RIP ya ini protokol RIP menggunakan perintah routing RIP interface add interface all agar setiap interface bisa mengirim dan menerima update routing. Kemudian kedua router tetangga RIP ditambahkan secara manual. Jadi ada 172.16.31 itu tuh IP-nya PE1. 172.16.32 itu IP-nya PE2. Dengan menambahkan neighbor, itu ya neighbor sih. Neighbor ini router dapat melakukan pertukaran table routing tanpa menunggu auto discovery. Dan terakhir, jaringan 16 jaringan 172.16.3.192 dimasukkan ke domain RIP. Ini berarti semua perangkat di jaringan lokal IPB diploma bisa dikenali dan rutenya disebarkan melalui router lain, melalui protokol RIP ya. Dengan ini komunikasi perangkat internal dan juga komunikasi jaringan WAN MPLS bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk PE, PE, CE ya, CE yang lain tuh kira-kira sama sih dia seperti itu ya. Yang UI sih jauh. Untuk yang UI itu di sini seperti ini dia UI. Ya, Chandra. Oke. Untuk penjelasan PE saya akan mencoba menggunakan penjelasan pada PE2 ya. PE2 ini penjelasannya oke. Pertama, identitasnya juga diubah dulu jadi PE2. Kemudian ditambahkan sebuah interface bridge bernama loopback dan IP-nya itu 10.10.35. Nah, IP ini digunakan sebagai router ID OSPF, LDP, dan juga BGP. Router ini memiliki satu IP lain di interface Ether 1 yaitu 10.100.3.18 yang digunakan untuk terkoneksi ke router core MPLS gitu. Routing OSPF ini diaktifkan dan dikonfigurasi agar semua jaringan, baik loopback atau link point to point, tergabung ke dalam area backbone. Lalu MPLS LDP diaktifkan untuk mendistribusikan label MPLS, transport address-nya itu IP loopback, dan interface Ether 1 ditambahkan sebagai interface MPLS aktif. Setelah routing dasar telah siap, dibuatkan dua bridge. Nah, dua bridge-nya ini interface bridge add name IPB, IPB bridge dan juga UI bridge. Itu masing-masing bridge ini digunakan untuk menghubungkan interface yang terkoneksi ke customer. Routing BGP dikonfigurasi dengan ASN 77133. Router ID tetap menggunakan 10.10.35. Konfigurasi ini mengaktifkan client-to-client reflection yang dibutuhkan untuk route reflection di lingkungan VPLS. Kemudian router PE2 melakukan peering BGP ke dua router lain. Peer pertama itu dengan IP 10.10.34 itu menuju ke router C1 dan peer 2 itu IP-nya 10.10.36 itu ke router C3. Kedua peering ini menggunakan address family L2 VPN karena layanannya yang dibangun dengan ada
Yang dibangun adalah L2 VPN berbasis VPLS. Kemudian dua instance BGP VPLS dibuat. Itu yang pertama ada IPB VPLS menggunakan root distinguisher 77133.21 dan root target 77133.2.21. Nah, dan juga ada UI VPLS menggunakan RD root distinguisher 77133.2. Nah, di sininya 2 diubah dibandingkan IPB yang titik 21. Dan juga RT-nya itu root target 77133.22. Dengan ini, lalu lintas dari IPB dan UI dapat terisolasi karena menggunakan root target yang berbeda dan site ID yang berbeda pula. Terakhir, interface Ether 2 dan Ether 3 ditambahkan ke bridge sesuai dengan masing-masing jaringan customer. Ether 2 dimasukkan ke UI bridge, sedangkan Ether 3 dimasukkan ke IPB bridge. Ini tuh untuk menyambungkan PE2 ke masing-masing CE UI dan CE IPB. Nah, untuk PE3 pun konfigurasinya kurang lebih sama ya, cuman untuk IP-nya disesuaikan dan PE1 sih dia karena berdasarkan topologi, PE1 itu tidak ada UI, jadi dia sedikit lebih pendek. Karena dia cuma buat bridge-nya itu di IPB ya. Nih, bisa dilihat Ether 3-nya IPB. Nah, konfigurasi terakhir itu ada pada end device. Ya, untuk end device ini kami pakainya sih nggak terlalu banyak ya. Konfigurasi yang dilakukan di end device itu ada setting IP gitu. Jadi setting IP-nya saya menggunakan shell script. Jadinya ketika diaktifkan otomatis nyala gitu ya. Saya tambahkan if config. Misalkan saya penjelasannya ini menggunakan syslog UI ya. Dengan IP-nya syslog UI yaitu 152.100.366, default gateway-nya 152.100.365. Itu saya simpan ke opt set ip.sh. Kemudian saya tambahkan nih di boot lokal, itu shell script ini jadi otomatis dijalankan ketika eh, tiny core ini baru dinyalakan. Nah, untuk pengecekannya saya menggunakan if config grab init. Nah, di sini kelihatan kalau IP-nya itu 152.100.366 dan juga root min n atau ya default gateway ya. Ini destination-nya all IP menggunakan gateway 152.100.365. Kurang lebih seperti itu untuk end device ya. Misalkan saya contohkan end device lain, sini ya sama juga. Saya jadi buat set ip.sh, dalamnya setting IP dan gateway, masukkan ke boot lokal sehingga otomatis dijalankan scriptnya ketika diaktifkan tiny core-nya dan ya IP-nya akan aktif. Begitu kira-kira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Rahman dengan NIM belakang 1155. Pada bagian video ini, saya akan melakukan penjelasan dan pengujiannya. Pada BGP peer, apakah sudah stabil atau belum, dan juga VPLS, dan juga BGP VPLS. Kita mulai dari BGP peer PS1, itu ada routing, BGP peer, dan detail. Nah, di sini dapat dilihat pada PS1 terdapat dua sesi. Yang pertama itu ada peer 1 yang mengarah ke alamat IP 10.10.35 yang merupakan itu PE2, dan juga ada sesi kedua itu peer 2 dengan remote address 10.10.36 yang merupakan router PE3. Nah, kedua sesi ini sudah ada tanda E-nya, yang berarti kedua sesi ini sudah stabil dan sudah berhasil saling menghubungi. Oke, ke alamat remote address-nya, coba pada PE2-nya ya. PE2 juga kita coba lagi. Oke, pada PE2 juga memiliki dua sesi. Yang pertama itu peer 1 yang mengarah ke remote address 10.10.34 yang merupakan router PE1. Dan peer 2 yang mengarah ke remote address 10.10.36 yang merupakan router PE3 yang stabil juga. Berarti sudah bisa terkoneksi antara dari PE2 ke PE1 dan juga ke PE3. Oke, untuk PE3 kemungkinan dan seharusnya karena PE1 dan PE2 sudah stabil, PE3 otomatis jika sudah bisa terhubungi.
karena pada PE1 bisa menghubungi PE3 dan PE2 bisa menghubungi PE3. Oke, kita langsung lanjut ke pengujian VPLS. Untuk VPLS, kita dari PE1 routing VPLS interface VPLS BGP VPLS print detail. Nah, di sini ada VPLS yang bisa kita lihat. Pada PS1 ini hanya memiliki satu VPLS, yaitu IPB VPLS. Ya, one lokalnya itu hanya ada IPB, tidak ada UI. Juga kita bisa lihat kalau di PE2 dan PE3 dia berbeda, karena ada one UI-nya, jadi dia memiliki dua IPB VPLS dan juga UI VPLS. Kita bisa lihat di sini. Untuk memungkinkan satu PE bisa melayani dual area one, itu IPB dan UI. Namun tidak bisa saling terkoneksi atau bisa kita bilang saling terisolasi. Jadi kita menggunakan RD dan root disclosure yang berbeda. Jadi IPB itu 713321, sementara UI itu 22. Nah, begitu pula titik 21 ya. Titik 22. UI itu titik 22. Jadi seharusnya tidak bisa saling berkomunikasi nanti ketika kita akan uji ping. Dan juga kita bakal cek VPLS-nya. Jadi bukan BGP-nya dari PS1. Jadi seperti ini. Nah, VPLS pada PS1 ini sudah RDB, yang berarti Running Dynamic GB Signal, yang mana berarti kedua VPLS-nya ini sudah bisa dibilang berjalan dengan baik, karena sudah running. Dan juga remote peer-nya bisa dilihat kalau yang pertama itu 10.10.36 dan kedua itu 2.10.10.35, yaitu dia ke P2. Kita coba ke P3, jadi kita tidak sentuh. Kita coba ke P3, oke P3. Kita coba interface VPLS print detail. Baik, pada T3 juga kita bisa dilihat untuk VPLS-nya dia sudah running dynamic BGP signal. Yang berarti semua VPLS pada PE3 ini sudah bisa berhasil membentuk tunnel dengan PE lainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian uji testing. Nanti kita di sini bakal mengetes antara PC-PC yang di sini sebagai PC. Di sini kita ngetes antara server, kolektor, antara kolektor lain dan server lain. Coba kita sekarang bakal mengetes dari SNP kolektor IPB di sini menuju server. Oke, kita masuk ke SNP kolektor IPB terlebih dahulu. Oke, kita ini sudah masuk ke SNP kolektor IPB-nya. Coba kita ping ke server IPB-nya dari kolektor. Kita ping 172. Di sini terlihat ping berhasil dari kolektor menuju server. Coba kita lihat jalur mana yang digunakan untuk menuju ke area server ini. Menggunakan rekrut. Lalu kita masukkan IP tujuan. Jadi jalur yang digunakan yaitu 65, yaitu ini sebagai IPB Dramaga. Dia melalui IPB Dramaga, lalu masuk ke 2 yaitu C2. Dari IPB Dramaga dia masuk ke C2, lalu langsung masuk ke tujuannya yaitu server. Oke, sekarang kita mencoba untuk melihat apakah SNP kolektor IPB
dengan NetFlow kolektor IPB saling terhubung atau tidak. Coba kita melakukan pengetesannya di SNP kolektor IPB dengan ping. Masukkan IP tujuannya yaitu di sini 94 kita masukkan. Di sini terlihat bahwa saling terhubung keduanya. Coba kita lihat lewat mana sih jalur yang dilewati oleh jaringan tersebut dengan cara rekrut, masukkan IP tujuan. Di sini bisa dilihat pertama dia masuk ke IPB Dramaga, lalu dia menuju IPB Diploma dan langsung menuju ke tujuannya yaitu NetFlow IPB. Selanjutnya kita coba, tadi kan kita sudah coba dari SNP menuju server, sekarang kita dari server menuju ke SNP kolektor IPB-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke server IPB-nya. Lalu kita coba ping ke kolektornya. Di sini juga berhasil melakukan uji koneksinya. Kita coba track route-nya. Masukkan IP tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat dari sini dia menuju ke IPB Baranang Siang, lalu dia langsung ke IPB Dramaga dan menuju ke tujuannya yaitu SNP kolektor IPB. Sekarang kita coba dari sini, dari server IPB menuju ke NetFlow kolektor IPB dengan IP. Coba kita ping dulu. Di sini juga kita lihat bahwa uji koneksi juga berhasil. Kita coba sekarang kita lihat jalur mana yang dilewati IP tersebut dengan track route. Masukkan IP tujuannya. Dari server dia menuju ke Baranang Siang, lalu melanjutkan tujuannya ke IPB Diploma dan langsung sampai ke tujuan akhirnya yaitu NetFlow kolektor. Sekarang kita coba dari NetFlow menuju ke server IPB-nya dan kita masuk ke NetFlow-nya dulu. Di sini kita sudah masuk ke NetFlow. Kita coba ping tujuan yaitu server IPB-nya. Kita ping. Di sini dia berhasil terkoneksi antara NetFlow dan servernya dengan rute. Kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat rutenya dari kolektor menuju Diploma, lalu masuk menuju ke Baranang Siang dan dengan akhir tujuan yaitu server IPB. Sekarang kita coba dari NetFlow kolektornya menuju SNP kolektor IPB. Kita ping dan masukkan IP tujuannya.
Di sini juga berhasil terkoneksi antar routernya, antar kolektornya. Kita coba lihat jalur mana yang digunakan dengan track route dan masukkan IP tujuan. Dengan jalur yang digunakan yaitu IPB Diploma menuju C1, langsung menuju ke SNP kolektor IPB-nya. IPB-nya sudah kita cek apakah sudah terkoneksi atau tidak, dan selanjutnya kita coba lihat apakah server UI dan kolektor UI saling terhubung atau tidak dengan melakukan uji koneksi yang serupa. Kita masuk ke server IPB dulu, server UI. Sekarang kita sudah masuk ke server UI-nya dan kita cek apakah ini server UI, apakah saling terkoneksi dengan kolektor UI-nya. Dengan kita ping, masukkan IP-nya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa server UI dan kolektor UI dia saling terhubung. Kita lihat jalur mana yang digunakan untuk saling terhubung tersebut. Menggunakan track route dan masukkan IP-nya. Dari server kita lihat dia menuju ke UI Depok. Dari UI Depok dia menuju ke C2 dan langsung menuju ke tujuannya. Coba sekarang kita cek dari kolektor UI menuju server UI. Kita masuk ke kolektor terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kolektor UI-nya dan kita cek apakah saling terhubung antara server UI dengan IP tujuannya. Nah, di sini juga kita lihat dia terhubung antar kolektor dan servernya dengan jalur. Coba kita cek jalurnya. Dengan jalur dari kolektor menuju ke UI Salemba, lalu dia menuju ke C1 dan langsung ke tujuannya yaitu server UI. Mungkin cukup sekian dari pengujian testingnya. Di sini berhasil, yaitu antara kolektor dan server saling terhubung. Cukup sekian dan terima kasih.